Sekarang kita masuk ke bagian ini. Ini adalah proses flow diagram dari pengolahan gas alam. Ini saya dapat dari kenalan saya yang bekerja di Pertamina Medco EP Tomori. Jadi Pertamina Medco EP Tomori itu supplier gas alam untuk di pabrik amonia tempat saya bekerja. Nah kan kalau teman-teman tahu ya, amonia itu kan prosesnya itu kan pertama itu dia proses pembentukan syngas dari gas alam. Nah, gas alam saya itu dapat dari ini Pertamina Medco Tomori, dan proses natural gas processing itu seperti ini proses flow diagramnya. Ya. Jadi gas alam setelah melalui proses syngas jadi syngas ya, CO dan H2, yang kita ambil adalah H2-nya, kemudian H2 kita reaksikan dengan nitrogen sehingga kita bisa membentuk amonia NH3. Nah, seperti itu. Nah, yang di sini yang mau saya jelaskan adalah ini. Ini adalah unit pengolahan gas alam, di mana di unit pengolahan gas alam itu terjadi beberapa unit-unitnya. Yang pertama ini di well, di sumurnya. Nah, sumurnya kemudian masuk ke ini, masuk ke separator pertama. Nah, separator pertama itu memisahkan beberapa fase, ada yang gas, ya, ada yang liquid, ya, liquid, ada juga yang oilnya ini, liquid tapi yang oil, yang light density. Nah, yang gas, yang air, ya, waternya ini akan istilahnya itu disebut produce water, dan ini akan diinjeksi balik lagi ke sumur untuk menjaga tekanan di sumur. Ya, oke. Nah, sedangkan untuk gasnya itu ya, gasnya, nah gasnya ini kan masih mengandung CO2, H2S, air yang tinggi. Nah, perlu di purification. Jadi yang pertama dilakukan adalah AGRU, Acid Gas Removal Unit. Dia biasanya menggunakan proses sweetening gas alam menggunakan larutan gasnya ini adalah amin. Ya, ada solvent untuk menyerap CO2H2S-nya. Nah, kemudian gas yang sudah bersih dari CO2H2S masuk ke unit dehydration. Ya, dehydration ini untuk menghilangkan kadar airnya. Nah, di sini proses itu menggunakan proses absorpsi menggunakan larutan TG, triethylene glycol. Nah, gasnya yang sudah bersih masuk ke unit dew point control. Nah, dew point control di sini sebenarnya didinginkan, diatur dew point-nya sebelum dikirimkan menggunakan customer melalui kompresor menggunakan pipeline. Nah, dew point control ini sangat penting, teman-teman. Kenapa? Karena gini, teman-teman bayangin ya, kita ngirimin gas itu dari satu customer menggunakan pipeline. Di mana di pipeline tersebut kan itu kan ya pipeline itu kan ya ini aja sih, cuma melintang di sepanjang jalan, di sungai, di laut misal, di rawa-rawa ataupun di perkebunan segala macam. Nah, kita tidak bisa memaintain temperatur si pipeline ataupun kita terutama temperatur ya. Nah, bisa jadi temperaturnya itu mengalami penurunan ya kan. Nah, berarti kalau mulai penurunan kan bisa terjadi kondensasi toh di pipeline-nya. Nah, itulah yang dew point itu fungsinya itu untuk mencegah supaya tidak fase gas ini tidak berubah terbentuk kondensat sepanjang pengiriman menggunakan pipeline. Ya. Mungkin kalau di Indonesia nggak terlalu signifikan. Nah, coba teman-teman bayangin kalau di Rusia, di Eropa, terutama gas alam itu baik terdapat di Rusia, Kanada, yang mereka at least musimnya itu ada 4 musim. Teman-teman bisa bayangin saat musim dingin, temperatur bisa sampai 0 derajat. Nah, kalau misalkan gas alamnya itu tidak diatur dew point-nya, misalkan dew point-nya itu dia hanya 10 derajat Celcius, sedangkan pas musim dingin bisa sampai 0, artinya sudah melewati dew point-nya. Nanti kemungkinan gas alam itu akan terkondensasi di pipeline-nya. Nah, itu kalau udah terkondensasi, untuk memperbaikinya itu maintenance itu bukan perkara yang mudah ya. Ya jangan disamain kayak ini, kayak pipa air di rumah lah ya. Kalau misalnya tersumbat, tinggal teman-teman matiin air dari PDAM-nya, teman-teman bongkar pipanya. Ya memang seperti itu, tapi kan kalau pipeline kan jaraknya berpuluh-puluh kilometer, lokasinya juga bisa di tengah laut, di tengah hutan, di tengah rawa-rawa, di tengah mungkin melewati danau, melewati
area yang remote area, nah itu sangat tidak mudah untuk memperbaikinya. Nah, jadi yang akan kita simulasikan ada dew point-nya di sini, dew point control-nya. Nah, ya, oke. Nah, terus saya jelasin sedikit lagi untuk yang liquid-nya, liquid oil-nya ini masuk ke ini kondensat stabilizer. Ya, nanti kondensatnya itu dijual sebagai bahan bakar. Sedangkan untuk tadi airnya ini, nah acid gas dari si unit sweetening gas alam ini ya, ini masuk ke unit ini H2SO4. Jadi di sini ada acid gas conversion unit. Nah, jadi nanti dari H2S tersebut diubah menjadi H2SO4. Jadi yang di Pertamina Medco Tomori ini mereka punya banyak produk berupa sulfuric acid. Ya, dengan dari unit acid gasnya, sweeteningnya itu acid gasnya itu dikirimkan ke unit H2SO4 converter. Jadi produk dia ada 3, 1 gas alam, 1 kondensat, 1 lagi sulfuric acid, sama produce water. Kalau produce water kan dibalikin ke sumur ya. Nah, itu. Oke. Nah, jadi gas alamnya itu ya yang masuk ke unit dew point itu kondisi komposisinya seperti ini. Seperti ini. Ya, nitrogen, H2S, CO2, C1, C2, C3, isobutan, normal butan, isopentan, normal pentan, normal heksan, dan normal heptan. Ya, ini dalam persen mol. Ya, persen mol ya. Sorry, ini nggak saya masukin ini persen apa, ini persen mol. Nah, kemudian feed gas tersebut, kondisi operasinya itu temperaturnya 60 derajat Fahrenheit, tekanannya itu 900 PSIA, dan flow rate-nya itu 3.175 pound mol per hour. Ya. Oke. Nah, nanti seperti ini. Jadi yang pertama-tama itu feed-nya ini masuk ke separator yang pertama. Kemudian vapor-nya ini masuk ke pre-cooler. Ya, pre-cooler. S100 ini ada pre-cooler. Nah, kemudian baru masuk ke chiller. Nah, keluar nih ke LTS. LTS itu low temperature separator. Nah, karena di sini terpisah gas dan liquidnya. Nah, gasnya kan ini dingin nih. Gas dingin ini digunakan sebagai media pendingin di pre-cooler, di pan ini S100. Nah, baru dari sini dapat sales gasnya. Nah, kita diminta nih cari tahu berapa sih temperatur keluaran LTS. Nah, ini keluaran dari chiller nih, berapa sih supaya apa? Supaya didapatkan gas alam, sales gas ini ya memiliki dew point sebesar 5 derajat Fahrenheit pada tekanan 870 PSIA. Nah, oke. Di sini juga ada keterangan tambahan. Ya, delta temperatur antara hot stream dan cold stream yang ada di heat exchanger, berarti yang ada di sini nih 9 derajat Fahrenheit. Dan di pre-cooler, ya pre-cooler ini kan tadi nih di sini berupa HE. Pressure drop-nya itu sebesar 5 PSI di sisi shell dan di tube-nya sama-sama 5 PSI. Dan di chiller ini juga dia memiliki pressure drop sebesar 5 PSI. Ya, seperti itu. Bentar. Oke. Oke ya. Oke. Jadi seperti ini nanti ada balas adjust, nanti saya jelaskan apa. Oke. Jadi seperti itu case-nya. Jadi teman-teman diminta nih feed-nya segini, teman-teman diminta untuk mengkondisikan supaya gas alam teman-teman itu dikirim sebelum masuk ke pipeline memiliki dew point sebesar 5 derajat Fahrenheit pada pressure 870 PSIA. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman diminta nih, berapa sih kira-kira keluaran ini? Nah, keluaran di sini itu LTS di sini berapa sih kira-kira temperaturnya yang optimum? Nah, seperti itu. Oke, kalau ini kita langsung aja mulai. File, new, case. Oke. Mau ditanya dulu nggak kira-kira tentang prosesnya? Ada yang masih bingung? Tujuan dari outputan, tujuan nanti simulasinya seperti apa? Silakan. Kita diskusi ya, maksudnya jangan diskusi satu arah aja. Kita diskusi dua arah. Ya, silakan kalau ada yang mau nanya. Oke, saya anggap paham ya. Oke, kita lanjutkan saja kalau gitu.
Nah, sekarang kita pilih komponen listnya. Nah, ini komponen listnya. Saya add. Nah, yang pertama saya ada nitrogen. Ya. Saya add nitrogen, udah ada ya. Selain nitrogen, saya juga ada H2S. Selain H2S, saya ada CO2. Nah, setelah CO2, saya ada, nah ini, C1 ya. Nah, ini C1, udah urutan C1, C2, C3, isobutan, IC4, NC4, normal butan, IC5, isopentan, terus normal pentan, normal heksan, normal heptan, udah ya. Oke, sudah. Nah ini sudah ya, sudah saya pilih semua. Kalau udah, setelah komponen list udah, saya pilih fit package. Saya add, kita masih menggunakan Peng Robinson. Kalau udah, masuk ke simulation. Nah, seperti ini. Jadi yang pertama adalah fit-nya dulu ya. Ini harus nomor 1. Kita buat. Nah, ini saya ganti nama aja deh. Fit. Nah, oke. Terus komposisi. Komposisinya. Nah, ini. Komposisinya ya. Persen mol ya. Udah persen mol. Saya masukkan nih. Ini kan persen nih. Ya udah, saya masukin aja nitrogen 0,66. H2S 0,03, CO2-nya 0,03, metannya 75,75, etannya itu 17,09, propannya itu 4,13, isobutannya itu 0,68, normal butannya itu 1,01, isopentannya itu 0,28, normal pentannya itu 0,27, normal heksan itu 0,06, ini normal heptan 0,01. Nah, totalnya tepat 100 ya. Oke, kalau udah di oke. Udah, nah masuk ini. Kondisi inletnya itu 60 derajat Fahrenheit, 900 PSIA. Laju alirnya 3175 pon mol per hour. Nah, ini kan masih pakai satuan SI ya. Sedangkan ini pakai satuan itu British. Nah, British itu kita ganti nih di sini home, ada unit set ya. Di sini diklik, ganti dengan menggunakan field. Nah, langsung ya, sama ya. Jadi kan ya langsung kita masukin. Ya kan 60, 900, laju alirnya, molar flow-nya ya, ini pon mol per hour ya. LB mol per hour itu pon mol per hour. Ini 3175. Seperti itu. Kalau udah sudah oke. Oke, selanjutnya adalah masuk ke separator. Nah, ini separator yang pertama. Nah, kita ambil separatornya ya, teman-teman. Sorry, pencet. Kita ambil separator. Saya ganti nama. Ya, separator 1. Oke. Nah, inletnya adalah fit ya. Outletnya di sini fab. Nah, oke. Nah, selanjutnya kita ambil apa? HE ya. Di sini ada HE, pre-cooler E100. Kita ambil HE juga sama, adanya di common.
Ini ada nih kan heat exchanger, saya tahan dulu, lihat di mouse yang saya tahan di palet ya, di ini kan ini namanya palet nih, yang kotak panjang ini namanya palet. Nah, di sini ada HE ya, diklik, teman-teman taruh di sini. Nah, itu kan bentuknya beda ya, nggak seperti kayak contoh di soal. Itu kan bentuknya cuma melingkar. Kalau di soal itu kan bentuknya kan memanjang, kayak heat exchanger. Ya, sorry. Tadi anak agak nangis. Oke. Sekarang kita ganti nih tampilannya ya. Ya biar mirip kayak HE di soal. Nah, diklik bagian HE yang ini nih, yang bulat ini, klik kanan, change icon. Nah, tinggal dipilih tuh mau yang kayak gimana. Maunya kayak gini. Nah, seperti itu. Oke ya. Nah, selanjutnya kita klik HE-nya. Nah, di sini disinilah kita mulai bekerja sebagai anak-anak teknik kimia. Nah, ini ada tube side inlet, ada cell side inlet. Kira-kira nih teman-teman, ya teman-teman lihat nih, paper di sini masuknya ke sisi tube atau ke sisi shell sebaiknya. Dan tolong kasih alasannya, kenapa sih harus di tube, kenapa sih harus di shell? Mungkin ada yang mau jawab? Sebelum saya yang menentukan nih siapa yang mau ini. Coba ya, saya lihat kira-kira siapa nih. Coba Riyad. Nah, Mas Riyad, silahkan open mic. Ya, Mas. Gimana Mas? Kira-kira kalau kamu menjadi PE-nya, apa yang kamu lakukan? Paper ini kamu masukin dalam tube atau ke dalam shell, dan kasih alasannya kenapa harus ke tube ataupun harus ke shell. Kalau menurut saya vapornya itu ada di shell-nya, Mas. Di tube-nya kalau. Di shell-nya harusnya sih, soalnya itu ada komposisi H2S kan ya, Mas ya. Kalau menurut saya itu kan bersifat yang korosi ya. Supaya nanti mudah di maintenance-nya. Nah, itu ada di sisi shell-nya. Setahu saya gitu sih, Mas. Oke, makasih Mas Riyad. Ada lagi yang mau ini? Ada lagi yang mau jawab mungkin? Punya pendapat yang beda? Coba saya pilih lagi ya. Siapa nih? Coba saya pilih Diva. Silakan, Mbak Diva. Iya, Mas. Kira-kira gimana Mbak kalau Mbaknya jadi PE, jadi process engineer, mendesain. Nah, pilih yang mana nih? Masuk ke sini, karena masuk ke dua-duanya juga nggak masalah. Hasil itu nggak akan ada komen. Mau kamu masukin ke tube, mau kamu masukin ke shell, bisa-bisa aja. Tapi, nah, kalau kamu sebagai PE-nya, apa yang kamu lakukan? Apa yang akan kamu pilih? Papernya itu akan kamu masukkan dalam tube atau ke dalam shell? Ke dalam, mungkin ke dalam sel. Alasannya? Karena kan vapor lebih mudah, kayak apa ya, istilahnya itu kayak lebih menempati ruang gitu, jadi mungkin bisa lebih baik masuk sel. Saya juga kurang paham, Mas. Oke, makasih Mbak. Sama, Mas. Ada yang lain yang mau ini? Coba saya pilih lagi. Ini siapa nih? Oh, Mbak Amalia Safira. Silakan, coba. Nah, ya Mas, menurut saya lebih untuk vapornya masuk tube. Soalnya kalau misalnya shell kayaknya lebih cocoknya buat liquid. Mungkin kalau menurut saya shellnya tuh kayak kayak pipa yang berkelok-kelok gitu sih, cocoknya buat liquid. Kayak gitu sih Mas. Oke.
Oke, ya ada yang benar, ada yang salah ya. Nah, mungkin saya perlu luruskan kembali. Nah, sebelumnya udah pada tahu kan ya bentuk HE itu kayak gimana? Saya buka deh. Cup. Saya buka dulu ya. Nah, ini ya teman-teman lihat ya. Nah, kan sel encup itu kan secara visualisasi bentuknya seperti ini. Nah, ini masuk nih dari awal, dari bawah nih cup, ya kan, ke sini, keluar, ya kan, masuk lagi ke dalam cup sini, baru dia ke luar cup side outlet. Nah, kalau di shell, masuk ke dalam sini ya. Jadi, sebenarnya ada beberapa rule of thumb filosofi untuk penentuan mana sih fluida yang sebaiknya masuk ke dalam cup atau ke dalam shell. Yang pertama, kalau teman-teman fluidanya itu korosif, mudah kotor, mudah mengalami fogging, segala macam, ya kan? Nah, sebaiknya dimasukkan ke dalam sisi cup. Kenapa? Kalau nih, teman-teman lihat nih, kalau misalkan yang fluida kotor, korosif masuk dalam cup, teman-teman cukup sediakan cup yang tahan korosif. Materi yang tahan korosif itu cukup di bagian cupnya aja. Nah, shell-nya ya nggak usah. Yang penting cupnya aja yang tahan korosif, ya kan? Nah, seperti itu. Kenapa kalau misalkan korosif dimasukkan dalam shell, artinya teman-teman nanti butuh shell yang tahan korosif dan cup yang tahan korosif. Seperti itu. Untuk yang fluida kotor ataupun korosif. Nah, terus bagaimana juga sih kalau misalkan misalkan dia itu tekanannya tinggi, high pressure. Kalau high pressure, dia itu dimasukkan ke dalam cup. Nah, kenapa? Karena kalau dalam cup ini kita cuma butuh material kuatnya di cup aja. Nah, bisa dibayangin ya kalau misalkan tekanan tinggi itu masuknya ke dalam shell. Jadi butuh cup yang tahan pressure tinggi dan butuh shell yang tahan pressure tinggi juga. Jadi nanti material cost-nya ataupun capex-nya, capital investment untuk pembuatan alatnya itu, biaya cost-nya itu jadi semakin besar. Nah, itu. Terus juga perhatikan juga kalau biasanya fluida yang mengalami kondensasi ya, fluida yang mengalami kondensasi dimasukkan ke dalam shell. Kenapa? Karena shell itu memiliki ruang yang lebih luas seperti itu dibandingkan cup. Itu nanti saya share lah. Pokoknya ada beberapa rule of thumb penentuan mana fluida yang masuk ke dalam cup, mana fluida yang masuk ke dalam shell. Nah, ini bisa lihat ya. Nah, ini kan cup nih. Nanti dia akan ditutup dengan menggunakan shell. Nah, itu. Jadi, teman-teman bisa bayangin kalau fluida korosif teman-teman masukkan ke dalam shell, artinya teman-teman butuh cup yang tahan korosif, butuh shell yang tahan korosif juga. Nah, itu. Sama kalau fluida tekanan tinggi teman-teman masukkan ke dalam shell, ya artinya teman-teman butuh yang material yang kuat di bagian shell-nya dan di bagian cupnya juga. Nah, seperti itu. Semoga bisa ada pencerahan ya. Nah. Oke. Pada case kali ini, karena dia ini fluidanya masih tekanan tinggi dan banyak pengotornya, nah makanya kita pilih dia masuk ke dalam cup. Ini saya ganti ya, namanya puller. Oke. Nah, ini kan masuk nih ke dalam cup, keluarnya itu menuju ke chiller, sehingga kita kasih nama to chiller. Cup side outlet-nya. To chiller. Nah, itu. Nah, arus selnya gimana? Selnya nanti aja teman-teman. Kenapa? Karena kalau teman-teman lihat di soal, Nah, kalau teman-teman lihat di soal nih, ya, yang masuk ke shell itu keluaran dari vapor dari separator kedua atau LTS, low temperature separator. Nah, ini keluar nih. Nah, karena ini kan belum ada nih, ya udah kita kosongin dulu aja yang di sisi shell-nya. Jadi yang di sini
Yang diisi shell-nya dikosongin aja, nggak masalah. Ya, nggak masalah. Nah, sekarang kita lihat soalnya lagi. Di sini ada parameter apa? Di pre-cooler yang berupa HE memiliki pressure drop sebesar 5 PSI di sisi shell dan tube-nya. Kita masukkan keterangan ini ya, kita masukkan keterangan ini di sini. Ya, buka di parameter. Nah, ada kan nih specified pressure drop di shell-nya berapa, di tube side-nya berapa, kita masukin masing-masing 5 PSI. Di sini juga 5 PSI. Ya. Oke. Oke. Udah, biarin aja, nggak masalah. Kita lanjut lagi nih. Ya, biarin ini masih merah, ini juga birunya masih biru terang, nggak masalah. Kita ambil, selanjutnya kita ambil alat chiller di sini. Nah, chiller ini nantinya adalah refrigerasi sistem. Tapi karena kita belum melakukan sistem refrigerasi, belum masuk, nanti setelah ini kita baru lanjutkan lagi. Nah, pada kali ini chiller ini diwakilkan berupa cooler. Ya, cooler, pendingin biasa. Nah, itu. Nah, sekarang kita ambil coolernya. Kita ambil cooler. Nah, di sini ada ya cooler, teman-teman. Kita taruh di sini. Ganti nama. Nah, ini tuh chiller. Ini namanya tadi keluaran dari chiller masuk ke LTS, Low Temperature Separator. Nah, ini kita kasih nama to LTS. Nah, kemudian enter. Nah, dia nanti akan minta apa? Request energy stream. Nah, kita buat key chiller. Nah, ini energinya nih, energy streamnya. Oke. Lanjut. Tadi setelah kita buat energy stream, dia minta apa? Unknown delta P, tidak diketahui pressure drop-nya. Di soal juga udah saya jelaskan, pressure drop di chiller juga 5 PSI. Berarti kita masukkan pressure drop-nya. Cara masukinnya, diklik parameter, di connection, bawahnya ada parameter, ada delta P, masukin 5 PSI. Kemudian di sini apa? Unknown duty, tidak diketahui duty-nya. Nggak masalah, kita close dulu. Oke, seperti itu. Ya. Nah, tadi di soal itu kita kan diminta untuk cari tahu tuh berapa sih temperatur gas sebelum masuk LTS. Artinya stream yang ini nih, yang kita minta cari tahu berapa temperaturnya. Nah, mula-mula kita nggak tahu nih berapa, kita buat aja sembarang. Misalkan kita buat sebesar 10 Fahrenheit. Dia membentuk 2 fase ya. Nah, kemudian kita ambilkan separatornya. Separator yang kedua. Ganti nama, saya kasih LTS, Low Temperature Separator. Nah, inletnya adalah to LTS. Di sini adalah, saya ganti kasih nama juga, ininya liquid 1. Di sini adalah 2, 3 cooler. Nah, ini. Nah, ini teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita klik. Nah, karena kita udah ada nih paper keluaran dari LTS, nanti kan ini sebagai media pendingin di pre-cooler yang depan. Nah, baru kita klik balik lagi pre-coolernya. Kita masukkan nih to pre-cooler ya. Nah, ini kan nih. Nah, masuk ke sini, keluarannya sales gas.
Nah, ini kan panahnya ke sana. Bisa nggak sih panahnya dibalikin? Bisa. Diklik panahnya, klik flow sheet or modify. Ini di sini ada ya flow sheet or modify, di rotate. Seperti itu. Ini ya. Nah, seperti ini. Oke, kemudian kita klik particular HE-nya. Nah, di sini masih under specified. Nah, kenapa masih under specified? Karena kita belum masukkan nih. Ada parameter ya di HE sendiri diinginkan delta temperatur antara hot stream dan cold stream-nya itu sebesar 9 derajat Fahrenheit. Nah, kita klik di ini, udah ya. Klik di parameter. Di spek. Nah, ini ada spek ya. Spek ya, tampilnya seperti ini. Ya, tadi kan di connection nih. Saya klik speknya. Kita masukin spek tadi, delta temperatur sebesar 9 derajat Fahrenheit. Nah, kemudian kita add. Nah, ini kan ada nih delta temperatur. Nah, di sini adalah perbedaan antara hot stream dan cold stream. Nah, teman-teman tahu ya, hot stream itu apa, cold stream itu apa. Ya. Jadi, ya diingat-ingat lagi, mata kuliah perpindahan panas, kan ada yang namanya hot stream, ada yang namanya cold stream. Ya. Nah, di sini hot stream dan cold stream itu adalah chiller dan Celsius gas ini. Nah, kita pilih aja. Di sini to chiller, di bawahnya Celsius gas. Kita pengen di sini deltanya 9 Fahrenheit. Nah, seperti itu. Maka akan muncul nih. Nah, kalau teman-teman lihat nih, di sini perhatiin tuh. Kan temperaturnya 89,83 Fahrenheit tuh, yang to chiller. Celsius gas-nya itu 30,83. Nah, deltanya 9 derajat. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini, teman-teman. Oke, ada yang mau nanya dulu nggak kira-kira sampai sini? Ada yang masih bingung tadi dari simulasinya? Ya Mas, saya mau nanya Mas, itu yang tuh, ini langsung aja Mas ya? Iya, nggak apa-apa. Itu yang tuh TLS-nya punya saya kuning Mas, nggak biru. Yang mana? Yang ini tuh LTS ini? Ya, LTS itu Mas. Nah, oke. Jadi gini teman-teman. Dulu ya. Itu saya belum sampai situ Mas. Ya, nggak apa-apa. Biarin itu. Nah, kayak gini ya. Sampai sini ininya masih kuning ya? Iya Mas. Oke. Jadi gini. Tadi kan namanya siapa? Mas siapa? Dwi Mas. Oke, Mas Dwi. Tadi di particular di sini udah dimasukin pressure drop. Udah Mas, 55. Ya, oke. Nah, artinya kan nih arus vapor masuk ke tube yang ada di precular, keluar lagi dari tube, arusnya namanya to chiller. Ya toh, karena kita udah masukin pressure drop, berarti di to chiller ini pressure drop pressure-nya udah terhitung ya. Kan di sini kan di vapor ini kan dia masuknya kan 900, karena tadi 5 PSI berarti 895 keluarannya. Bener nggak? Iya, bener Mas. Nah, dan di sini kan mass flow-nya sama nggak? Mass flow antara vapor ke to chiller. Sama toh, kan nggak ada pemisahan kan, nggak ada ini kan. Kalau di sini 100 kilo, ke chillernya 100 kilo juga kan? Iya, 3175 Mas. Ya, masih sama kan? Artinya kan memang karena nggak ada pemisahan, nggak ada separator atau apapun ya sampai ini. Nah, kemudian di sini ya, Mas tadi Mas siapa sorry namanya? Masnya buka di chiller. Nah, di chiller tadi dimasukin apa? Pressure drop toh? Iya Mas. Nah, di chiller di sini kan dimasukin tuh pressure drop ya, 5 PSI. Iya, Mas. Ya kan? Itu juga udah dibuat energy stream-nya belum? Udah kan? Sudah Mas. Nah, oke. Nah, artinya nih di chiller ini pressure-nya kan udah ada nih 895. Karena di sini ada pressure drop 5 PSI, berarti di sini berapa pressure-nya harusnya? 8, 9, 10 ya? Ya kan? 890 dan flow-nya kan ada 3175 nih masih sama karena kan nggak ada pemisahan ya, kan juga campurnya juga sama. Nah terus kamu masukkan nih temperatur sembarang misalkan 10 derajat Fahrenheit, maka dia akan
bisa biru, meskipun sebelumnya itu masih belum running, ini masih bisa running. Karena untuk running pun dia udah punya data-data tekanan, udah ada komposisinya, udah ada flow rate-nya, tinggal kita tambahkan temperatur, makanya di sini bisa running meskipun yang sebelumnya itu belum running. Nah, seperti itu. Udah, Mas? Bisa? Sudah, Mas. Itu 10 Udah. derajatnya dari mana, Mas? 10 derajat. Sembarang. Itu Oh, sembarang. coba dulu, kan kita nggak tahu. Kan ini kan di soal kan yang ditanyakan berapa sih temperatur menuju ke LTC tersebut yang tepat untuk mencapai target dew point pada gas alami itu 5 derajat Fahrenheit pada pressure 870 PSI. Nah, itu yang ditanya. Saya juga nggak tahu ini berapa. Nah, makanya sembarang saya bilang di awal kita trial dulu masukin 10. Bener nggak sih 10? Nah, seperti itu. Ya. Nah, kalau udah baru klik yang di pre-coolernya. Nah, di pre-coolernya, ya kan, masukin tadi di speknya. Speknya kan tadi tambahan tuh 9 derajat ya, antara hot stream dan cold stream. Hot stream dan cold streamnya itu yang ini. Nah, ini, two chiller dan sales gas. Masukin 9, ya. Nanti kalau udah, nah, dia langsung oke. Seperti ini. Oke ya. Oke, ada yang mau nanya lagi? Kalau nggak, saya lanjutkan. Nggak ada ya? Mas, Ya. tadi gimana Mas, supaya yang two chillernya jadi warnanya biru tua? Kalau udah digabung sama ini, pas kamu di pre-coolernya, kamu masukin stream yang ini, terus kamu masukin spesifikasi yang delta temperatur 9 derajat, nanti dia langsung otomatis running semua. Seperti itu. Oke, terima kasih. Oke ya. Ntar saya save dulu deh. Oke, saya buka. Saya kirim di grup WhatsApp. Bentar. Oke, silakan. Nah, oke, saya lanjutkan lagi ya. Nah, tadi di sini ya, show table dulu ya. Kan temperatur LTS kan 10 derajat Fahrenheit itu masih apa? Masih trial dari kita ya. Gas di sini memiliki dew point sebesar 5 derajat Fahrenheit pada pressure 870 PSI. Nah, itu bisa nggak tuh? Ya, kita cek. Nah, yang kita cek adalah sales gas yang di sini. Kan ujungnya kan dew point yang dimaksudkan dew point sales gas ini sebelum dikirim menggunakan pipeline. Kita klik kanan, create stream analysis, kita envelope. Ya, terus kita lihat performance, kita plot. Nah, oke, tadi temperaturnya 5 derajat. Ya, 5 derajat nih 0. Nah, ini kan 10. Tadi berapa sih? 5. Oke, berarti dia di tengah-tengah sini ya. Tengah-tengah sini nih 5 ya. Ini kan 0 nih, bawahnya nih 0, ini 10, berarti tengah-tengah. Tekanannya 870. Kalau ini 800, di sini kan 870, berarti sekitaran sini lah. Ya. Oke. Saya dulu deh. Nah, ini biar enak. Nah, tadi ya. Tadi kan dia nih 5 kan di sini ya. Saya tarik garis ke atas. Ya, sorry nggak rapi. Baru aja deh. Nah, ini. Kan 5 derajat kan di sini ya. Ya, 5 derajat, ini kan 10, di sini 5, berarti 5 derajat di sini. Nah, kemudian 870 itu kan, ini kan 800, ini 900, berarti 870 kan di sini. Nah, berarti kemungkinan lokasi PT diagram kita tuh untuk gas alam kita itu, sales gas kita itu berada di area sini. Nah, tuh yang saya kasih tanda merah.
Ya, kan ini 5, ininya 870, berarti kan di sinilah ya. Ya, kurang lebih di sinilah. Nah, kira-kira nih, kalau dari teman-teman melihat kondisi kayak gini, gas alam kita udah layak belum untuk dijual? Belum, Mas. Belum. Siapa namanya itu? Namanya siapa? Tadi yang jawab yang belum? Dwi, Mas. Oh, Dwi. Oke, Mas Dwi. Oke, bener ya, belum layak dijual. Nah, sekarang nih, kalau Mas Dwi sebagai PE-nya, pasti bos Mas Dwi akan nanya dong dengan wajar ya. Terus solusinya gimana? Apa yang akan Mas Dwi lakukan untuk men-solvingkan problem yang ada di pabrik gas alam yang Mas Dwi punya nih saat ini? Ceritanya Mas Dwi jadi PE di pabrik gas alam lah ceritanya. Kira-kira Mas Dwi, apa yang akan Mas Dwi lakukan? Kalau saya, Mas, pasti bakal nurunin suhunya, Mas, soalnya biar jadi liquid. Suhu yang di mana, Mas Dwi? Kan ini kan streamnya banyak tuh. Mana? Stream mana yang Mas Dwi turunkan? Berarti pas di itu, Mas, di pre-coolernya itu berarti lebih dingin lagi. Yang mana? Yang di pre-cooler yang mana? Arus yang mana nih? Kalau Mas Dwi lihat yang temperatur yang benar, kita turunkan temperaturnya, tapi temperatur di stream yang mana yang Mas Dwi akan turunkan? Berarti di chiller ya, Mas? Di chiller. Yang mana? Stream yang mana itu? Nama arusnya arus apa? Kan itu bisa kelihatan ya, screen saya, nama arusnya yang mana? Yang itu LTS, Mas. Itu LTS. Oke, Mas Dwi turunkan ya? Iya, Mas. Oke, diturunkannya seberapa Mas Dwi? Kan harus tahu juga tuh, pasti kan nanti Mas Dwi instruksi nih ke operator, tolong temperatur stream to LTS diturunkan. Nah, operator anak buah Mas Dwi nanya, Pak, diturunin sampai berapa derajat, Pak? Nah, itu. Sekitar 110. Pokoknya di bawah minus 80 derajat. Di bawah minus 80 derajat. Oke, coba ya. Berarti nih kita lihat dulu ya, Mas Dwi. Show table. Perhatiin Mas Dwi. Menurut Mas Dwi nih, kalau misalkan temperaturnya semakin dingin, kira-kira energi di chiller akan naik atau akan turun? Akan naik, Mas. Oke, berarti tadi diturunin ke minus 80 ya, Mas Dwi ya? Di sini ya, iya, Mas Dwi ganti minus 80 ya. Oke ya, Mas Dwi? Iya, Mas. Sebelumnya energinya 1,9 kali 10 pangkat 6. Kalau minus 80, nggak bisa. Berapa nih? Oke, diturunkan. Oh, mungkin dia udah ngelewat. Coba minus 80. 180 gitu. Oh, nggak bisa di luar range operasinya. Oke. Jangan. Misalkan diturunin ke berapa dulu deh, sembarang dulu. Kita masukkan misal minus 40 dulu ya, misal ya, setengahnya dulu ya. Iya, Mas. Nah, oke. Sorry, tadi dari yang 10 kan energinya 1,2 kali 10 pangkat 6 ya, 1,9 itu saya bulatin 2 kali 10 pangkat 6. Kalau ini minus 40, jadi 5,4 ya, jadi 5,4 ya. Naiknya hampir 2 kali lipatnya ya Mas Dwi ya, energinya di chillernya. Oke. Nah sekarang kita lihat nih, kita lihat sales gas-nya lagi, kita lihat show table. Show table, sorry. Kita lihat, klik kanan, create stream analysis, envelope. Oke, sekarang tadi kita pressure-nya kan 870 di sini ya, 870 ya di sini. Kita ini dulu deh, screenshot. Tadi temperatur kan, oh lihat Mas Dwi ya, sumbu X-nya aja nih, ini udah minus 50. Kalau dia 5 derajat berarti di sini ya, gasnya berarti udah terlalu, menurut Mas Dwi bagus nggak untuk dijual? Kira-kira kalau ngeliat PT diagramnya kayak gini.
Ya, Kalau Mas Dwi minus, gimana? kalau Hah? minus 40 jadi gas ya, Mas? Bukan lihat minus. Ya, maksudnya bagus nggak dijual Kalau artinya? iya dijual, iya bagus, Ya, Mas. dijual. Oke, bagus ya. Karena kan dia tidak mendekati dew point-nya ya. Artinya kan sangat jauh dari dew point-nya, ya kan? Jadi tidak mudah mengalami kondensasi. Nah, tapi tadi apakah kita akan menjual gas yang terlalu bagus? Padahal customer itu sudah minta spesifikasinya ini aja. Nih. Dan ingat, ketika tadi Mas Dwi nurunkan temperaturnya jadi tinggi, jadi diturunkan temperatur jadi ekstrim, energi Mas Dwi itu jadi semakin besar. Nah, kira-kira customer akan membayar nggak kalau energi yang besar itu? Yang customer bayar kan cuma gas alam yang memenuhi spesifikasi kan. Entah terserah kamu mau buatnya itu dengan metode seperti apa, yang mereka bayar ya udah. Saya mau membayar itu sales gas dengan dew point 5 derajat Fahrenheit, pressure 870 PSI. Nah, kalau kita buat terlalu bagus, oke, nggak masalah. Tapi customer nggak akan mau membayar lebih, membayar cukup itu aja. Nah, artinya apa? Butuh dioptimasi ya. Dioptimasi berapa sih target temperatur di sini yang optimum ya supaya bisa memenuhi spesifikasi gas alam tapi dengan energi yang seoptimum mungkin. Karena nanti kalau energi semakin besar juga kitanya rugi. Operating cost kita jadi tinggi. Ya, jadi tinggi, nanti jadi boros. Ya. Sedangkan si customer itu nggak akan membayar kelebihannya itu. Nah, itu makanya di sini fungsinya dari seorang PI untuk mengoptimize kondisi operasinya. Nah, oke, kita kembalikan dulu ya. Ini jadi 10. Jadi paham ya, Mas Dwi, permasalahannya? Iya, Mas, paham, Mas. Jadi satu sisi kita mengejar target sesuai spek, tapi satu sisi jangan over spek juga, karena kalau di sini terlalu dingin, nanti energinya itu terlalu besar, nanti kita boros, pabrik kita, operating kondisi kita, biaya operasional kita jadi semakin tinggi. Padahal customer itu bayarnya ya sales gas aja sesuai dengan spesifikasi. Mau spesifikasi kebagusan pun mereka nggak akan naikin harga belinya kok. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya, nah ini. Selanjutnya dilihat di sini ada kotak tulisannya BAL strip 1 sama ADJ adjust 1. Nah, ini simbolnya B, simbolnya A, dan di sini ada stream yang baru namanya spek gas. Nah, saya minta teman-teman ambil dulu spek gasnya yang baru. Ambil spek gas yang baru, taruh di sini. Nah, kita ganti nama, namanya jadi spek gas. Oke, saya close dulu. Nah, ini udah saya ambil ya. Spek gas, terus kita ambil balance dan adjust. Balance itu adanya di mana? Nah, ini. Nah, di sini ada nih, ada simbol sama dengan ya. Balance kan? Teman-teman ambil, klik, taruh di sini. Simbolnya adalah B, ya, sama kayak yang tadi di soal ya. B ya simbolnya. Kemudian ada ini A. A itu adjust. Ya, ini yang ada simbol ini simbol apa? Simbol kunci Inggris. Ambil, taruh sini. Ya. Oke. Kalau sudah, teman-teman klik dulu yang balance-nya. Dia minta inlet. Inletnya adalah si sales gas ya, stream sales gas. Outletnya adalah si spek gas. Jadi seperti ini teman-teman tuh. Ya. Inletnya sales gas, outletnya spek gas. Nah, kalau dari kasih inlet outlet, di sini ada komen unknown balance type. Tidak diketahui tipe balancingnya apa. Nah, buka di parameter. Jadi, balance itu adalah, intinya itu adalah copy paste. Nah, tapi yang di copy paste itu tipenya macam-macam. Apakah mesh flow-nya aja yang di copy paste? Nah, coba nih ya, klik mesh flow. Nanti lihat nih. Di sini mesh flow-nya sama. Dan ini kan di spek gas itu warnanya hitam, dihitung oleh HYSYS, dimasukkan oleh karena tadi kita udah melakukan balance. Jadi dia otomatis akan sama. Jadi kalau ini berubah, ikut berubah gitu. Terus misalkan apa? Komponen mole flow. Nah, kalau komponen mole flow, teman-teman lihat. Nah, laju alirnya baik molar flow dan mass flow-nya sama. Kalau klik komposisinya juga sama. Ya. Seperti itu. Nah, yang kita pilih tipenya adalah komponen mole flow. Ya, komponen mole flow. Nah, berarti di sini ini ya di spek gas ini
ya, dia merupakan representatif dari sales gas. Jadi flow-nya sudah sama, komposisinya juga udah sama. Ya. Nah, tinggal di sini kita utak-atik nih, di sini kita masukin tadi dew point kan pada tekanan 870 PSI. Nah, kalau dew point itu 0 atau 1 yang dimasukin. Coba tadi Mas Dwi, kira-kira vapor fraksinya 0 atau 1 untuk ngecek dew point? 0, Mas. 1. Dew point kan apa? Munculnya liquid pertama kali. Berarti kan dia kan dari gas. Nah, berarti vapor 1. Nah, dilihat nih, angkanya yang dihitung 10,32. Jadi, kalau kita masukkan di sini temperatur 10 derajat Fahrenheit di keluaran LTS, dia itu menghasilkan gas yang dew point-nya itu masih 10,32 derajat Fahrenheit pada tekanan 870 PSI. Padahal kita maunya itu tadi berapa? Maunya tadi itu sebesar 5 derajat. Ya, 5 derajat. Nah, tadi kalau Mas Dwi nih, masukkan di sini 40 ya. Minus 40. Nah, di sini. Tuh, kebagusan, minus 39. Jadi dia mulai membentuk dua fase itu ketika temperaturnya minus 39 Fahrenheit. Terlalu bagus. Ya. Oke. Itu. Oke, ini kita balikan dulu 10 ya. Nah. Oke. Nah, yang ini adalah adjust. Adjust itu simpelnya gini, teman-teman. Kalau misalkan nih teman-teman mau mandi pakai air hangat, teman-teman siapin baknya dulu, isi dulu air dingin ya di bak. Kemudian teman-teman memasak, manaskan air. Ketika udah mendidih, teman-teman tuang dulu tuh, misalkan tuang setengah dari panci. Teman-teman cek tuh temperaturnya pakai tangan ya. Wah, masih kurang panas. Nah, kira-kira apa yang akan teman lakukan? Nambahin lagi kan, menuangkan kembali si air panasnya. Nah, jadi adjust itu seperti itu. Jadi di sini nih adjust ini tujuannya apa? Kita pengen supaya ya di stream spek gas ini ya temperatur di sini jadi 5. Nah, supaya jadi 5, apa yang kita ubah? Yang kita ubah adalah temperatur si 2LTS-nya. Jadi adjust itu seperti itu, ya. Kayak tadi kayak bikin air panas. Kalau kurang panas, teman-teman tambahin air panasnya. Ya. Terus kalau misalkan ternyata kepanasan, ya teman-teman tambahin lagi air dinginnya. Nah, seperti itu. Jadi yaitu adjust itu seperti itu. Nah, kita klik nih adjust. Nah, yang di-adjust, yang diatur, yang kita ubah-ubah variabelnya adalah si ini, temperatur di stream 2LTS. Kita pilih. Ya, 2LTS. Parameternya apa? Variabelnya adalah temperatur. Ya, targetnya apa? Tujuannya apa? Supaya apa? Di spek stream, spek gas ini, ya, temperaturnya itu, nah, ini ya. Nah, jadi kita target kita adalah ini ya, supaya dia yang ini nih, yang stream ini, sorry, saya close dulu. Nah, ini kan kita pengen supaya temperatur sini kan 5 ya, dengan cara mengubah temperatur di sini ya. Nah, seperti ini. Ya. Jangan ditulis dulu target values-nya, kita buka di parameter. Jadi adjust di sini itu metodenya itu metode numerik. Nah, teman-teman kalau mempelajari iterasi kan di matematika teknik kimia ada metode second ya kan. Nah, salah satunya second ya. Nah, ini metode numerik. Nah, kita masukkan di datanya. Nah, toleransinya kita buat 0,1 aja. Artinya apa? Kalau misalkan teman-teman masukin toleransinya 1, jadi misalkan HISIS ngitung dapat angka 6, berarti dianggap sudah convergent karena toleransinya itu plus minus 1. Tapi kalau teman-teman misalkan hitung nih, masukin toleransi itu 0,1 Fahrenheit. Artinya ketika HISIS ngitung dapat angka misalkan 5,5, wah berarti masih belum convergent karena toleransi itu plus minus 0,1. Berarti range-nya dianggap benar itu kalau hasil temperatur itu antara 4,9 sampai 5,1. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini ada minimum maksimum. Jadi teman-teman udah tahu nih batasan. Ketika melakukan iterasi kan ada nilai batasannya. Nah, kira-kira nih temperatur di sini itu nilainya itu range antara berapa sih? Tadi kan minus 40 kan terlalu bagus. Ya, berarti minimumnya misalkan berapa? Misalkan minus 10. Ya.
maksimumnya adalah 10. Jadi kemungkinan temperatur di situ yang benar itu range-nya itu antara minus 10 sampai 10. Nah, ini step size-nya dimasukin aja 0,01. Artinya apa? Nanti si Aspen itu kan menghitung dari angka minus 10. Kalau dia nggak solving, nanti tambah lagi minus 10,01, terus minus 10,02, seterusnya melakukan iterasi sampai dia convergent. Tapi ini jangan 0,1 deh, 0,1 aja. Cukup. Ya. Lalu masukin iterasi digedein aja, misalkan ya 1000 kali boleh. Nah, ini connection. Kalau sudah, nih parameter di sini udah teman-teman masukkan ya semuanya. Connection, masukkan angka tadi 5 derajat Fahrenheit. Nah, biarin tuh, dia lagi ngitung tuh. Nah, udah kan? Tuh. Nah, sudah. Coba kita lihat. Tuh dapat 5,017. Itu di mana? Di temperatur. Nah, 4,682. Jadi, temperatur optimum adalah di setting di 4,682. Seperti itu. Ya. Jadi, dari simulasi ini teman-teman paham dew point itu apa, balance itu apa, adjust itu apa. Nah, seperti itu. Dan teman-teman ingat, ketika teman-teman melakukan problem solving, ya, jangan sampai teman-teman membuat produk itu yang over spec. Kenapa? Karena customer itu nggak akan membayar spesifikasi yang berlebih. Karena kita udah ada rules-nya itu udah ada spek-nya, segini loh. Nah, kalau kamu buat lebih, ya silakan buat, tapi kita nggak akan bayar lebih. Karena kan kita maunya cuma segitu aja spek-nya. Ya kan? Nah, dan ingat, ketika teman-teman tadi over spec, teman-teman akan mengorbankan key chiller-nya. Energinya itu akan semakin besar. Padahal ini akan menjadi beban buat perusahaan teman-teman. Artinya nanti operating teman-teman itu sangat tinggi biaya operasinya. Nah, seperti itu. Oke, ada yang mau nanya kira-kira sebelum kita lanjut? Jadi sudah ya. Oke, ada yang mau nanya dulu kira-kira? Silakan. Harus kalau nggak nanya berarti saya anggap sudah paham. Oke ya, paham ya? Oke, saya anggap sudah paham lah ya. Oke, kita jangan lupa di save ya, jangan lupa di save. Oke, saya kirim dulu ke grup. Nanti silakan kalau mau mempelajari lagi, semua simulasi sudah saya share di grup. Oke. Oke ya, sudah ya. Oke, kalau sudah kita save dulu. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi nih, teman-teman. Oke. Silakan kalau ada yang ketinggalan, di-download aja yang udah saya share di grup ya, itu yang ref satunya nih. Silakan di-download, dibuka dari situ aja, lanjutin. Karena selanjutnya kita akan mempelajari refrigerasinya. Tadi kan kita baru belajar dew point control-nya, sekarang kita mempelajari refrigerannya. Nah, ini kan kita chiller nih. Nah, kita lihat dulu ya, teman-teman. Di sini kan temperaturnya didinginkan sampai 4,6. Nah, itu atau setara dengan minus 15 derajat Celcius. Kira-kira teman-teman, media pendinginan cocok apa sih untuk mendinginkan sampai minus 15? Kira-kira air bisa nggak? Cooling water. Kira-kira cooling water bisa nggak, teman-teman? Nggak bisa, Mas. Oke, nggak bisa ya, benar. Nah, jadi teman-teman ingat, dalam pemilihan media pendingin, ya, yang perlu teman-teman perhatikan adalah temperatur target yang mau didinginkan. Kalau misalkan didinginkan cuma sampai 40 derajat Celcius, ya, cooling water, sea water, saya anggap mampu, bisa. Tapi kalau misalkan didinginkan sampai 10 derajat Celcius, atau bisa sampai 0 derajat Celcius, nggak mungkin bisa teman-teman mendinginkan menggunakan cooling water. Ya.
Dan itu nggak masuk akal secara logika berpikir orang teknik kimia. Kenapa? Kan logikanya kan gini, media pendingin itu ya, media pendingin harus lebih dingin dari target yang mau didinginkan. Ya toh, supaya terjadi proses perpindahan panasnya. Jadi kalau teman-teman nih mau dinginkan sampai 10 derajat Celcius, teman-teman menggunakan seawater, mau seawater sebanyak apapun, itu nggak akan sampai targetnya. Karena apa? Media pendinginnya itu lebih panas dari target yang mau didinginkan. Nah, jadi perhatikan nanti ketika tugas perancangan pemilihan media pendingin dan media pemanas. Sama pun dengan media pemanas. Kapan teman-teman pakai low steam, kapan pakai medium steam, kapan pakai high pressure steam, tergantung dari target pemanasannya. Kalau misalkan targetnya cuma dipanasin sampai 100 derajat Celcius, cukuplah pakai low steam. Ya. Tapi kalau teman-teman mau panasin sampai temperatur ekstrim, katakanlah 200 derajat Celcius, yang nggak bisa pakai low steam, karena low steam sendiri temperatur cuma berapa, ya kan cuma sekitaran paling 120, 130-an. Nah, nggak bisa, teman-teman, karena media pemanasnya temperatur lebih rendah dari target yang mau dipanaskan. Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai ada kesalahan fatal belum paham dalam pemilihan media pemanas. Nah, seperti itu. Oke. Lanjut. Nah, karena di sini nantinya di chiller ini nanti diinginkan tidak menggunakan air tapi menggunakan sistem refrigeran. Nah, mungkin saya flashback lagi mata kuliah termo, balik lagi ujung-ujungnya kita mempelajari termo ya, banyak mempelajari termo. Jadi harapan saya teman-teman paham ya, si simulasi ini bukan sesuatu yang harus didewakan banget kok. Nah, nyatanya apa yang dari simulasi sebelum-sebelumnya tetap aja ujung-ujungnya teman-teman harus punya pemahaman konsep berpikir seorang proses engineering yang baik. Contoh, dalam penentuan mana yang memilih masuk ke shell and tube aja, HISIS ini nggak ada komen. Ya kan? Terus teman-teman tadi dalam melakukan adjustment, mau HISIS kalau kita masukin minus 40 nggak masalah, mau-mau aja, tapi kan nanti energi teman-teman jadi besar. Nah, ujung-ujungnya apa? Baik lagi ke orang yang menggunakannya. Nah, HISIS itu hanya tools, baik lagi ke teman-teman. Kalau teman-teman nggak mempunyai filosofi pemahaman teknik kimia yang baik, teman-teman akan bingung, kenapa harus segini, kenapa temperatur ini, kenapa pressure gini, kenapa harus di-adjust ke sini, kenapa yang harus seperti ini. Nah, itu teman-teman akan bingung, nggak paham. Jadi teman-teman cuma ngikutin instruksi dari saya, tolong masukkan sini, tolong masukkan ke sini. Nah, tapi teman-teman nggak tahu why-nya, kenapa harus seperti itu. Nah, itu jangan sampai seperti itu ya. Ya, jangan sampai teman-teman sebagai operator HISIS, teman-teman di sini sebagai calon insinyur teknik kimia yang nanti akan menggunakan HISIS untuk membantu teman-teman problem solving di industri. Bukan teman-teman ngikuti instruksi dari saya selama training, jatuhnya teman-teman jadi operator, ya, cuma ngikutin aja. Nah, kalau operator mah anak SMA juga bisa, ya kan, anak jurusan di luar teknik kimia juga bisa, saya suruh masukin ini, masukin itu, tapi mereka nggak akan paham kenapa filosofinya. Nah, seperti itu. Oke, balik lagi ke sini, kita punya tadi di sini chiller ya. Nah, sistem refrigeran itu kan umumnya ada 4 komponen alat penyusunnya. Ada evaporator, ada kompresor, ada kondenser, dan ada expansion valve atau GT valve. Ada 4 itu. Nah, oke, kita untuk memahami konsep refrigerasi, kita akan membahasnya dari alat yang teman-teman sering temui dalam kehidupan sehari, yaitu apa? AC. AC entah di kos-kosannya, kalau kos-kosannya mahal, ya, atau di rumah, ya, atau di ruang kuliah, ya kan, atau di ruang lab, atau di ruang lab komputer, segala macam, atau di mall-mall, teman-teman banyak menemui namanya AC, air conditioner. Itu adalah contoh simple dari refrigeran sistem yang ada di kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang saya mau nanya nih. Biar nggak bingung. Nah, perhatiin ya. Nah, di AC ini kan ada yang bagian ini nih, ya, indoor. Indoor itu kan dalam ruangan. Ada juga yang outdoor. Outdoor yang ada kipas baling-balingnya. Ini biasanya kita letakkan di luar ruangan. Nah, seperti itu. Oke, dengan teman-teman tahu itu, nah kira-kira nih teman-teman, ya, yang indoor itu, ya, yang indoor itu bagian apa dalam sistem refrigeran?
Kondenser kah, kompresor kah, evaporator kah, atau expansion valve kah? Kira-kira. Yang indoor ya, yang indoor itu yang dalam ruangan. Coba saya tunjuk deh. Ada yang mau ini nggak? Saya sukarelawan mencoba menjawab. Kalau nggak nanti saya nunjuk. Ada yang mau jawab? Saya, Mas. Ya, siapa namanya, Mas? Dwi, Mas. Oh, Mas Dwi, silakan. Evaporator, Mas. Evaporator. Kenapa? Ya, setahu saya tukang AC tuh kalau ngomong masang itu yang di luar namanya kompresor gitu. Oh, karena Oke. Ada yang lain mau jawab? Kalau Mas Dwi berdasarkan pengalaman dengar orang tukang servis AC ya. Yang lain coba menjawab. Yang lain mungkin ada yang membantu menjawab. Iya Mas. Siapa namanya? Itu Harrison. Ya, itu kayaknya ada di evaporator karena itu kan ada Q yang masuk. Nah, jadi itu karena Q yang masuk, jadi kan harusnya kan udaranya lebih dingin gitu, seingat saya. Terus yang kondenser itu kan udara panas yang dikeluarkan, seingat saya gitu. Paham saya. Oke, jadi yang indoor AC di kamar itu evaporator ya? Atau kondenser menurut Mas ini, Mas tadi siapa? Yang di kamar itu harusnya yang evaporator, Mas. Evaporator, oke. Terus ada lagi yang lain yang mau berpendapat? Satu lagi deh, perempuan. Biar emansipasi wanita. Satu orang perempuan, silakan. Berpendapat juga. Kalau enggak saya tunjuk nih. Saya tunjuk aja ya. Tiara, tuh ada. Silakan Mbak Tiara. Menurut Mbak Tiara gimana? Ya, Mbak Tiara, silakan di open mic aja. Mbak Tiara. Wah, nggak komen. Yus, ganti aja deh. Mbak Putri Zahrawani, silakan Mbak Putri Zahrawani, open mic. Ya, Mas. Ya, gimana Mbak? Menurut Mbak gimana? Kalau AC yang indoor, tadi yang indoor tahu kan yang dalam ruangan, itu dalam sistem refrigeran merupakan apa? Mewakili apa? Mungkin itu Mas, evaporator juga. Evaporator. Kenapa? Karena dia itu kan kurang tahu sih Mas pastinya. Oh, kurang tahu. Oke. Sorry Mas. Oke. Saya tahu, Mas. Apa? Silakan. Siapa namanya? Dwi, Mas. Oh, Mas Dwi. Wah, silakan Mas Dwi. Gimana? Kenapa Mas Dwi? Kalau feeling saya dikondensasi jadi air. Itu didinginkan sama kompresor. Udah dingin. Habis itu di air itu dijadiin udara lagi Mas sama evaporator kayak gitu. Oke. Jadi kompresornya fungsinya untuk mendinginkan gitu ya? Evaporatornya buat mengalirkan cairan udah dingin terus dijadiin udara dingin gitu Mas. Oke. Nanti saya jelasin nih. Ini filosofi banget nih yang saya jelaskan. Coba Mas Dwi sambil open mic, sambil saya diskusi biar teman yang lain juga nanti dengerin. Mas Dwi nih, kita jangan bilang refrigeran dulu ya, jangan bilang AC dulu ya. Logika Mas Dwi nih, ya. Panas itu mengalir dari temperatur tinggi ke temperatur rendah atau temperatur rendah ke temperatur tinggi? Oh, itunya Mas, entropinya. Apa ngalirnya Mas ya? Udara panas. Ya kan panas itu mengalir dari temperatur tinggi ke temperatur rendah atau gimana? Perpindahan panas itu mengalir dari temperatur tinggi ke temperatur rendah atau dari temperatur rendah ke temperatur yang tinggi? Dari rendah ke tinggi, Mas. Dari rendah ke tinggi ya. Oke. Jadi nggak kebalikan dari
panas itu mulai dari temperatur tinggi ke temperatur yang rendah. Oh, kalau jalannya iya, Mas. Ya, nah jalannya kayak gitu ya. Iya. Ya, jadi panas itu energi ya, kita nyebutnya energi itu mengalir dari temperatur yang tinggi ke temperatur yang rendah ya. Iya, Mas. Kayak kamu bikin air mendidih dicampur air panas, air mendidih dicampur dengan air dingin, ujungnya kan jadi airnya itu air yang hangat ya. Artinya nanti yang temperatur yang panas itu turun, melepaskan energi, terus yang temperatur air yang dingin itu menyerap energi, jadi temperaturnya itu jadi hangat ya. Ya asas Black ya, kan tahu kan ya pelajaran SMA asas Black. Nah seperti itu. Oke, itu merupakan hal yang yang merupakan udah keseimbangan alam lah, di alam sistemnya seperti itu. Nah, tapi Mas Dwi pernah nggak sih berpikir kenapa kalau di AC itu fenomenanya terbalik? Terbaliknya gimana? Energinya itu yang seharusnya, kan logikanya harusnya itu kan temperatur udara di luar yang panas itu akan masuk ke dalam ruangan kita yang dingin, ya kan? Tapi itu kebalikan, justru apa? Panasnya itu dilepas ke luar, ke luar ruangan ya, Mas? Ya, keluar ruangan yang temperaturnya tinggi. Seolah-olah melawan hukum alam ya. Nah, berarti ada sesuatu yang berbeda konsepnya. Nah, kenapa berbeda? Karena di sini adanya kompresor dan expansion valve. Nah, kompresor ini tujuannya apa? Untuk naik turunkan tekanan. Bener nggak? Iya, bener, Mas. Nah, saya mau nanya, Mas Dwi. Ingat nggak tadi apa? Dew point, bubble point akan berubah. Salah satu pengaruhnya adalah tekanan. Bener nggak? Iya, bener, Mas. Nah, oke. Sekarang gini, Mas Dwi. Ya, Mas Dwi. Di sini nih, anggap nih. Nih, yang saya kotakin ini adalah ruangan kamar Mas Dwi, kosannya Mas Dwi. Kan ada AC indoor itu kan tadi evaporator, kan. Nah, supaya dia tetap dingin, artinya kan apa? Si refrigeran itu akan mengambil panas ya. Makanya di sini tanda Q-nya itu masuk ke dalam evaporator. Bener nggak? Iya. Sehingga menyebabkan tekanannya, menjadi yang semula masuk itu liquid, jadi kalau evaporasi jadi gas, ya kan? Berarti di sini tuh saturated vapor, ya. Iya. Nah, kemudian ada kompresornya, ya, dinaikkan tekanannya, dinaikkan tekanannya supaya apa? Kan kalau dinaikkan tekanan temperaturnya naik, bukan? Iya. Ya kan? Nah, proses kompresi itu kan menaikkan temperatur. Nah, di sini nanti ya gas yang di sini akan dikondensasi. Kalau dikondensasi berarti fasenya berubah toh? Iya. Keluaran nanti jadi liquid. Nah, ini dikondensasi di mana, Mas Dwi? Di outdoor, AC outdoor ya, yang ada kipasnya. Itu kan terjadi di luar ruangan yang temperaturnya lebih panas, ya kan? Nah, tapi dia masih bisa terkondensasi. Kenapa bisa terkondensasi? Karena ada freon ya, Mas? Kenapa? Bukan freon, karena sebelumnya itu sudah dinaikkan tekanannya. Nah, dinaikkan tekanannya sehingga menyebabkan apa? Bubble point-nya akan naik. Ya. Ingat, mengkondensasi fluida tekanan tinggi sama tekanan rendah, temperaturnya itu beda loh. Kalau fluida tekanannya rendah, biasanya untuk mengkondensasi itu temperatur itu butuh temperatur yang rendah. Tapi kalau misalkan teman-teman punya fluida bertekanan tinggi, ya pada temperatur tinggi pun sudah mampu terkondensasi. Nah, oke ya, nih kita lihat nih di sini. Mana tadi ya? Nah, contohlah saya ambil inilah ya, sembarang ya ini. Lihat nih Mas Dwi ya. Kan di sini kan area sini kan area liquid, ya kan? Tadi kan kondensasi kan berubah menjadi liquid. Nih, perhatiin Mas Dwi. Kalau temperaturnya 400 PSI, dia didinginkan di temperatur sini, ya kan? Iya. Kalau tekanannya itu 600, ya, didinginkan di temperatur yang di bawahnya sini ya. Iya, Mas. Nah, di sini. Artinya apa? Dengan adanya kompresi itu, Mas Dwi sudah menggeser bubble point-nya. Sehingga bubble point-nya itu lebih tinggi. Artinya, kalau bubble point itu lebih tinggi, untuk mengkondensasi bisa dilakukan pada temperatur yang lebih
tinggi. Nah, seperti itu. Makanya panasnya bisa dilepas. Seperti itu. Jadi kompresor itu fungsi itu bukan untuk menurunkan temperatur, tapi mengubah bubble point supaya saat di kondenser ini ya, yang dimana itu AC di luar ruangan yang temperaturnya panas, dia masih mampu untuk terkondensasi seperti itu. Iya. Oke, nah lanjut ya, ketika dia sudah mengalami kondensasi, masuk ke expansion valve, diturunkan tekanannya. Tujuannya apa? Tujuannya tadi, kalau temperaturnya turun, kan ini evaporasi kan berarti kan diuapkan, ya kan? Nah, menguapkan temperatur, nah ini balik lagi, buka PT diagramnya. Nih, kan menguapkan kan berarti kan di sini ya, dew point nih, ya kan? Di sini kan uap nih, di sini kan uap. Sorry, saya tulis nih uap ya, di sini kan uap nih, area sini kan uap nih. Uap. Nah, perhati nih, Mas Dwi. Balik lagi nih ya. Di sini sama di sini. Lihat nih Mas Dwi, kalau tekanannya makin tinggi ya, temperaturnya itu untuk mengkondensasi itu lebih tinggi ya. Sedangkan kalau dia tekanannya lebih rendah ya, dia temperatur rendah pun sudah bisa terkondensasi. Nah, disinilah fungsi dari si expansion valve untuk menurunkan tekanan supaya apa? Dew point dia itu bisa turun. Nah, kalau dew point-nya turun, dia mampu menguap pada temperatur dalam ruangan kita yang rendah. Seperti itu. Oke ya. Jadi semoga teman-teman paham ya, nggak ada kesalahan lagi pemahaman tentang proses refrigeran. Nah, jadi sebenarnya refrigeran itu bukan melawan hukum alam, tapi kita bermain dengan jadi, nah makanya itu refrigeran itu, fluida di refrigeran itu fluida yang unik. Dia fluida yang dew point dan bubble point itu sangat sensitif terhadap perubahan pressure. Jadi makanya nggak semua liquid itu bisa jadi refrigeran. Contoh freon, itu yang umum kita temui di AC. Itu juga kalau teman-teman nanti ada yang kemungkinan bisa kerja praktek di LNG atau di oil and gas, biasanya refrigeran itu dia menggunakan gas metan, gas etan, etilen, propan, karena gas-gas itu yang memiliki karakter PT diagramnya itu dengan range yang luas. Nah, makanya air itu nggak pernah kita temui jadi refrigeran, karena air itu kurang sensitif perubahan bubble point, dew point-nya terhadap fungsi pressure. Makanya dia tidak disarankan digunakan sebagai refrigeran sistem. Jadi, nah karena karakter seperti itu, ya itulah refrigeran itu nggak semua fluida bisa jadi refrigeran, hanya fluida tertentu yang memiliki karakter dew point, bubble point itu mudah berubah akibat perubahan pressure. Nah, seperti itu. Oke, semoga paham ya semuanya. Nah, jadi kalau teman-teman lihat nih di sini di simulasi ini, nah chiller di sini nih sebagai apa? Kalau di unit refrigerasi, sebagai evaporator kah atau kondenser kah kira-kira? Kira-kira mungkin ada yang mau jawab? Mungkin ada yang mau jawab kira-kira sebagai apa? Mungkin sebagai kondenser, Mas. Sebagai kondenser. Oke. Ada yang lain berpendapat? Lihat teman-teman nih. Lihat nih. Di sini ini di chiller ini dia kan mendinginkan, melepaskan panas. Ya, berarti kan di sini kan sama aja yang ini. Nah, dia yang lepasin panas berarti coba di evaporator. Jadi chiller di sini ini fungsinya sebagai evaporator dalam sistem refrigeran kita. Nah, seperti itu. Nah, ini. Nah, nanti kita buat nih siklusnya. Ada evaporator, ada kompresor, kondenser, dan GT valve. Di sini, fluida yang siklus refrigeran ini merupakan campuran C2 dan C3 dengan komposisi 40 dan 60% mol. Ya, nanti kalau kita udah buat seperti ini, ya,
nanti kita akan koneksikan seperti ini. Jadi nanti akan berubah dari yang simulasi kayak gini, chiller doang, nih cooler, simple, nanti jadi seperti ini. Dengan di sini tuh menggunakan siklus refrigeran. Nah, seperti itu. Ya. Oke, kita coba ya, teman-teman. Oke, sekarang kita ambil dulu. Saya ambil. Nah, perhatiin di soal juga saya nggak masukin nih berapa temperatur stream nih. Saya cuma masukin komposisinya 40-60%. Oh, udah itu aja. Nggak ada keterangan berapa tekanan dinaikin jadi berapa, diturunkan jadi berapa. Ini nggak ada sama sekali. Semua nanti kita kerjakan dengan menggunakan konsep dasar refrigeran. Oke, kita ambil dulu evaporator ya. Berarti dia heater ya di sini. Saya ambil nih heater nih di sini ya. Saya ulang lagi deh biar nggak bingung. Nah, di sini ada heater. Nanti saya ganti sebagai evaporator. Kemudian setelah ada evaporator, ada kompresor. Ini ya kompresor. Saya ambil di sini. Kompresor. Kemudian setelah kompresor ada kondenser, cooler. Nah, baru setelah itu ada apa? GT valve, expansion valve. Ini ambilnya di control valve ya. Nih lihat nih ada control valve ya di sini. Ya, teman-teman ambil, taruh di sini. Nah, oke. Kalau sudah, sekarang ambil material streamnya dulu ya, di sini ya. Nah, jadi arus nomor 1 ini keluaran dari evaporator. Kita klik. Ya, kita masukkan dulu komposisinya. Komposisinya refrigerant jadi busuk. Oke, udah saya edit 40-60. Bentar ya. Saya klik OK. Nah, kemudian tadi keluaran dari evaporator berarti apa? Vapor fraksinya 0 apa 1? Gas atau liquid? Gas toh, ya kan kalau dari evaporasi terevaporasi saturated liquid. Nah, berarti 1. Saturated gas kok. Oh, ini liquid. Nah, gas ya. Sorry, evaporasinya 1. Nah, kemudian di sini temperaturnya berapa? Nah, teman-teman lihat nih di sini. Nah, di LTS sendiri didinginkan sampai 4,682 Fahrenheit. Artinya, media pendinginnya harus lebih dingin toh dari yang target mau didinginkan kan. Nah, berarti saya mau asumsikan saya mau dia minus 5 derajat lebih rendah. Berarti 4,6 ya, saya deketin aja lah 5 ya. Saya kurangi 5 derajat, berarti di sini saya pengen dia temperatur itu 0. Nah, seperti itu. Nah, makanya temperatur arus nomor 1 itu pressure-nya adalah 58,26 ya. Jadi saya jelasin lagi kenapa dimasukin 1, karena kan keluaran dari evaporator itu kan fasenya gas, saturated gas ya. Sini kan saturated vapor, saturated gas. Kemudian kenapa saya buat temperatur di sini 0? Karena kan dia buat mendinginkan yang ini ya, arus yang 2 LTS. Nah, sedangkan di LTS saja didinginkan sampai 4,6 atau 5 derajat lah. Nah, berarti kan media pendinginnya harus lebih dingin. Saya buat deltanya itu 5 derajat. Nah, makanya saya buat angka 0 ya. Oke, nggak masalah, ini masih kuning, masih belum running. Kemudian arus nomor 1 ini masuk ke kompresor. Saya klik kompresor,
Saya klik arus nomor 1, outletnya kasih nama nomor 2. Ya, outlet, kemudian dia minta apa? Energy stream, saya buat. Oke. Kompresor. Ya. Nah, ini tidak diketahui duty-nya, nggak masalah. Oke. Nggak masalah. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, berapa tekanan keluarannya? Ya, di sini. Nah, tadi kan apa saya bilang? Tekanan keluaran itu kan tergantung dari apa? Di kondensernya di sini. Ya, kondenser. Nanti kan apa? Vapor yang keluaran dari kompresor ini akan didinginkan di kondenser. Nah, asumsi misalkan kondenser kita tuh modelnya kayak fin fan cooler. Mungkin teman-teman belum tahu fin fan cooler kayak apa. Saya tunjukin aja deh. Fin fan cooler industry. Nah ini teman-teman, kalau teman-teman lihat nih, kayak ada, nah ini nih pendingin, ada kipasnya tuh, baling-baling. Ya mirip sih kayak outdoor AC ya, kan ada kipasnya sama. Itu banyak dipakai di industri. Nah seperti itu. Nah artinya apa? Dia media pendingin itu cuma udara luar, temperatur udara luar. Nah taruhlah misalnya di Jakarta, kota Jakarta temperatur panasnya sampai 35. Artinya kita cari berapa sih pressure si keluaran kompresor supaya apa? Supaya dia memiliki bubble point ya, bubble point yang temperaturnya itu di atas 35 derajat Celcius. Jangan dibuat di bawah, tapi harus di atasnya. Jadi kalau misalkan temperaturnya naik, misalkan udaranya naik jadi 36, masih bisa tercover, jangan pas di 35. Nah, seperti itu. Nah, saya masukkan inletnya ya, nomor 2, outletnya nomor 3. Saya kasih nama juga, kondenser. Ini dulu deh. Saya potret dulu ya biar enak. Oke. Nah, seperti ini ya. Enak kelihatannya. Nah, oke ya, seperti ini ya. Nah, jadi tadi nih dia kan di sini udah saya buat nih di ini inlet outletnya delta P, kita masukin aja delta P-nya misal 5 PSI. Nah, kan keluaran dari kondenser berarti apa? Dia kondisinya itu adalah saturated liquid, berarti vapor pressure 0. Ya, 0. Nah, di sini mau dikondensasi pada temperatur berapa? Tadi kan kita kan pakai fin fan cooler, di mana media pendingin itu adalah udara luar. Taruhlah Jakarta temperaturnya itu 35. Nah, apa kita set 35? Jangan. Karena apa? Nanti kalau misalkan suatu waktu kota Jakarta naik, tidak bisa terkondensasi, maka kita buat tambahin 5, jadi 40 derajat Celcius. Nah, 40 Fahrenheit, sorry. 40 derajat Celcius. Nah, itu 40 ya. Nah, maka pressure-nya akan terhitung. Jadi naik jadi 395,5. Nah, ini. Makanya nanti di sini juga akan terhitung tuh. Ya, 400,5 kan ini kan 393,5 kan karena ada pressure drop 5 PSI di kondensernya. Makanya 405 dikurangi 5 jadi 395,5. Nah, seperti itu. Jadi dengan temperatur segitu dengan pressure segitu si refrigeran itu bisa terkondensasi pada temperatur 40. Jadi kalau udara Jakarta naik jadi 38 ya kan atau 37 masih bisa terkondensasi. Nah, seperti itu. Baru setelah itu masuk ke expansion valve yang nomor 3 ini.
Nah, ini 3, keluar 4. Nah, 4 ini diturunkan tekanan ke berapa? Sampai tekanan yang di sini. 58,26. Tapi nggak usah kita masukin. Kan bisa nih dimasukin delta P di sini, tapi nggak usah dimasukin. Kita konekin aja ke evaporator. Ya, 4, terus 1. Nah, oke kan? Kita masukkan di sini delta P ya, di evaporator. Delta P-nya 5 PSI juga. Nah, maka apa? Maka tadi kan di sini tekanannya 58,26 karena 5, berarti 58 tambah 5 itu jadi 63 ya. Di sini 63. Kan 63 kan 63,26. Nah, di sini temperaturnya pressure-nya 395,5. Maka pressure drop-nya dihitung oleh si ISIS. 39 dikurangi ini, dikurangi berapa tadi? Nah, di sini kan 395, taruhlah 400 dikurangi 63, oke, jadi 300 ya, 332. Nah, seperti itu. Udah ya. Nah, kalau udah, ini kan belum running nih. Supaya bisa running, di sini butuh energi nih. Evaporator itu butuh energi untuk nguapin refrigeran. Energi dari mana? Dari sini. Ini kan melepaskan energi, ini menyerap energi. Ini aja, key filler. Nah, langsung otomatis running. Kita lihat berapa flow rate-nya. Flow rate-nya itu dia sekitar 10 ton, 1,06 kali 10 pangkat 4 kg per hour. Ya, atau sekitar inilah, sekitar 10 tonan refrigeran yang tersirkulasi. Nah, seperti itu. Nah, ini artinya udah hampir selesai nih. Nah, tinggal teman-teman apa? Ubah chiller di sini, teman-teman delete, ya, delete, ganti dengan HE. Nah, teman-teman ganti dengan HE. Nah, di sini taruh HE, ya. Nah, yang di sini CubeSat-nya itu yang to chiller, CubeSat only itu to LTS. Nah, cell set-nya adalah si ini. Oh ya, bentar. Ini saya hapus juga nih yang di sini. Saya hapus juga. Nah, ini berarti ini arus nomor 4 ya. Cell set inletnya itu 4. Nah, cell set outlet-nya 1. Sekarang masukin delta P. Delta P kita masukin masing-masing 5 PSI. Nah, seperti itu. Maka sudah jadi. Kita rapikan aja. Ini dulu lah. Sini, ini saya delete. Udah nggak ada. Oke. Ini. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman sudah membuat dew point control dengan sistem refrigeran. Nah, siklus refrigeran di dalamnya. Seperti itu. Oke, kira-kira ada yang mau nanya dulu? Jadi paham ya, meskipun saya nggak ngasih keterangan berapa kondisi operasi di sini, dengan pemahaman konsep yang baik tentang refrigeran, teman-teman bisa membuatnya. Nah, seperti itu. Oke, tadi siapa yang mau nanya? Silakan. Di expansion valve-nya itu berapa ya Mas pressure drop-nya? Pressure drop-nya, ini kalau saya nggak dimasukin, Mas. Karena nanti ini, di evaporator tadi kan saya masukin tuh, evaporator yang tadi itu sebelumnya kan saya masukin pressure drop 5. Kan di arus nomor 1 kan kita ketahuan nih, mula-mula 85,26.
Ya kan, karena di sini pressure drop-nya 5, berarti di sini nambah toh, ya kan, sebelumnya 5 tambah 58,26 itu sekitar 63,26. Ya kan, tadi kan keluaran dari kompresor masuk ke kondenser kan pressure drop-nya 5 PSI. Nah, kita kan di sini pengen terkondensasi pada temperatur 40. Kan dihitung tuh, jadi bubble point-nya itu kan 395,5. Karena di sini pressure drop-nya 5, di sini pressure-nya jadi 400,5 ya toh. Nah, ya udah, dari sini 395,5, di sini temperatur arus nomor 4 itu 63,26, ya terhitung otomatis pressure drop-nya 332,2 PSI. Warnanya hitam, berarti itu dihitung oleh si HISIS, bukan saya Mas yang hitung. Seperti Jadi itu. yang tadi stream 4-nya 63, berapa Mas? 63,26. Karena tadi saya masukin di evaporator itu ada pressure drop 5 PSI. Tadi kan yang arus nomor 1 udah kamu buat tuh. Dengan kalau kita kan nyari dew point-nya, ya kan, pada temperatur 0 derajat Fahrenheit dapat pressure 58,26. Kalau evaporator itu pressure drop-nya 5, berarti kan keluar dari expansion valve 58,26 tambah 5, ya kan? Ya, jadi 63,26. Nah, itu. Oke, paham? Paham, Mas. Oke, bisa running? Lagi dihubungin ke yang chiller tadi, Mas. Oke. Nah, seperti itu. Ya. Oke, ada yang mau nanya lagi kira-kira? Saya mau bertanya, Mas. Ya, siapa namanya? Nama saya Bill. Ya. Kalau di kas ini cooler chillernya diganti jadi heat exchanger itu buat apa ya, Mas? Apa? Chillernya? Diganti jadi heat exchanger itu buat apa? Ya kan ini, Mas. Ini kan chiller di sini kan cuma sebagai cooler biasa, ya kan. Padahal kan aktualnya ini kan di sini ada refrigeran sistemnya loh, Mas. Pendinginnya. Kan kalau Mas buka kan di sini kan didinginkan sampai 4,682, ya kan? 4,682 Fahrenheit itu kan sekitar berapa tuh? Sekitar minus 15,18 derajat Celcius. Itu kan berarti media pendinginnya bukan pakai air kan, tapi harus pakai refrigeran sistem. Nah, untuk itu kita buatlah siklus refrigerannya. Makanya di sini saya ganti PHE supaya bisa terjadi proses perpindahan panas dengan refrigerannya, Mas. Oh, makasih, Mas. Oke, ada yang mau nanya lagi kira-kira? Ganti deh. Ganti namanya jadi chiller. Nah. Oke. Ada yang mau nanya lagi kira-kira sebelum kita lanjut? Saya save dulu deh. Oke, saya kirim dulu ke grup.